Orang yang yakin itu apapun bisa diperbuat Allah, karena Allah Tuhan yang maha berbuat sekehendaknya, sepanjang memang kita bersandar dan menyandarkan diri kepadanya. Salah satunya adalah yakni ketika umat Islam melakukan jihad ke Persia masa pemerintahan Umar bin Khattab. Persia adalah daerah yang kalau sekarang itu mungkin gabungan antara Iran dan Irak, itu merupakan daerah Persia, terutama Iran itu ada sungai yang namanya Sungai Tigris. Jadi pada waktu itu lakukanlah penyebaran Islam ke daerah Persia di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Para pasukan Islam waktu itu diceritakan oleh Al-A'mash, seorang sahabat menceritakan tentang keberadaan pasukan Islam pada saat itu. Sampailah di pinggir Sungai Tigris. Pada saat itu Sungai Tigris itu meluap, airnya meluap, sementara di seberang sana itu ada pasukan-pasukan Persia. Yang Persia kita tahu waktu itu adalah menyembah api. Nah, sampai di pinggir itu para sahabat memang kuat untuk menyeberanginya, padahal tidak ada titik sama sekali. Tidak ada titik, air meluap deras. Di seberang sana ada musuh. Tentu kalau kita bicara ini kan tidak mudah. Kalau bikin titik lagi bagaimana caranya? Kalau menyeberang itu bagaimana pula? Air yang tinggi dan deras. Namun tutalilah keyakinan dan tekad untuk mengembangkan Islam itu dimulai oleh dalam sejarah Al-Hafiz Ismail Ad-Dimsyik yang dikenal dengan Ibnu Katsir itu menceritakan dalam kitab sejarahnya itu memulainya yakni Abu Ubaidah An-Nafi' dengan tekad yang kuat. Dia membawa pasukan saat itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka menjalani permukaan sungai itu. Jalan semuanya baca bismillah, asal mau masuk jalan. Pasukan Persia terperanjat karena mereka melihat enak aja kuda itu melewati sungai itu tadi, padahal tidak ada titinya. Tidak ada titik, lewat aja begitu. Sampai mereka dengan bahasa Persia itu ngomong bahasa Persia diwan diwan kata orang tuh. Pokoknya bahasa Persia itu gila. Mereka terperanjat mengatakan gila tuh, gila. Artinya tak mungkin air dilewati kuda begitu saja tanpa ada titik. Tapi lewat, itu masalahnya. Akhirnya yang ketakutan itu meninggalkan bekal dan kudanya, mereka lari. Sebagian yang bertahan, akhirnya memang diperangi dan banyak yang terbunuh dan jadi tawanan. Nah, inilah kalau kita lihat salah satu kisah daripada kehebatan yang Allah berikan kepada pasukan Islam dengan didasarkan keyakinan. Diceritakan dalam tarikh Ibnu Katsir itu bahwa ternyata Abu Ubaidah An-Nafi itu sebelum dia menyeberangi, dia membaca surah Ali Imran ayat 145. Ayat itu berbunyi, maka nali nafsin antamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Tidak ada satupun jiwa akan mati kecuali atas izin Allah dan telah ditetapkan di dalam ketentuannya, kitaban muajjala. Jadi artinya kalau belum ajal berpantang mati, itulah yang menurut penafsiran ataupun terjemah dari bahasa orang tua kita. Tapi jelas ayat ini kan begitu kuat, tidak ada satu nyawa pun akan mati kecuali izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, bagaimanapun beratnya kita bilang, nah ini tidak akan terjadi.
Inilah kalau kita memahami ya, nilai keyakinan yang begitu kuat pada dasarnya memberikan sesuatu keadaan yang rasanya tidak mungkin. Tapi sama Allah apa yang tidak mungkin? Apa susahnya Allah mengeraskan air? Apa repotnya Allah untuk ya membuat orang-orang yang harusnya binasa dalam kondisi yang tidak memungkinkan menurut logika akal? Inilah kalau kita lihat innallaha ala kulli syai'in qadir, itu artinya qadirnya Allah tidak bisa disesuaikan dengan akal pikiran kita. Ada yang memang bisa masuk akal, ada juga yang dibikin Allah tidak masuk akal. Ya. Sama dengan seperti Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim itu pernah ya, dia ditangkap oleh Aswad Al-Uns. Kita tahu Aswad Al-Uns itu adalah nabi palsu. Ya, selain Musailamah Al-Kadzab ada Aswad Al-Uns. Nah, Aswad itu menangkap dia. Ya, ketika dia ditangkap, ya apa yang dilakukan? Ditanya, apakah kau mengaku aku ini sebagai Rasul? Aku nggak pernah dengar, kata Abu Muslim Al-Khawlani. Ya. Apakah kau mengaku Muhammad sebagai Rasul? Ya. Aku bersaksi untuk dirinya. Tanya lagi, apakah kau mengaku aku ini sebagai Rasul? Tidak, aku nggak pernah dengar kau sebagai Rasul. Apakah kau mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah? Ya. Ya, aku bersaksi untuk dirinya. Apakah kau mengaku? Itu aja bolak-balik diulangnya. Terakhir karena tak mau berubah. Nah, ini tadi ya. Abu Muslim Al-Khawlani tidak mau berubah, disuruhnya anak buahnya membakar Abu Muslim itu. Hidupkan api, bakar dia. Dibakar Abu Muslim Al-Khawlani itu di hadapan para pengikut Aswad Al-Uns. Tapi apa yang terjadi, sedikit pun badan Abu Muslim Al-Khawlani tidak terbakar oleh api. Cobalah kalau kita lihat, tidak terbakar. Itu pun ujung jarinya yang kena agak hangus. Ketika dia beruduk langsung balik utuh seperti semula. Nah, ini juga orang menggambarkan karomahnya Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi kalau kita lihat, perhatikanlah, itulah nilai keyakinan itu sampai sejauh itu. Ya, makanya sebenarnya kenapa kita dituntut yakin? Di dunia saja Allah bisa berbuat sekehendaknya, apalagi di akhirat. Makanya para sahabat kalau sudah urusan akhirat itu begitu kuat keyakinannya, dia siap sekali. Ya, tak mereka bergeming sedikit pun. Dan kita bisa lihat ya bagaimana perang Tabuk, Rasul mengutus 3 pemimpin pada saat itu yang bergantian. Yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Rasul mengemandoinya hanya di Madinah saja. Ya, alaikum bi Zaid, ya fa iza usibu, ya Zaid fa Ja'far bin Abi Thalib, kata Rasulullah. Iza usibu Ja'far bin Abi Thalib, ya fa alaikum Abdullah bin Rawahah. Artinya apa? Hadis itu dikatakan Rasul ya, nanti kamu dipimpin oleh Zaid. Kalau Zaid binasa, dia tewas, maka ambil pimpinan oleh ya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bakal tewas, ambil ya oleh Abdullah bin Rawahah. Itu perang besar ya, melawan Romawi yang 400.000 pasukan yang dihadapin itu, yang 40.000 ya, yang 400 itu perang Tabuk nantinya, perang Yarmuk yang di masa Umar bin Khattab. Nah, itu jelas Zaid begitu senyum tenang ya menghadapi musuh yang dia tahu bakal mati, tapi ada kegembiraan yang terjadi pada dirinya. Kok senang berhadapan dengan kematian? Itulah hebatnya orang Islam itu. Ya, itu luar biasanya. Keyakinan kepada mati itu luar biasa sebetulnya. Makanya orang Islam itu nggak ada yang takut. Ya, insya Allah dengan keyakinan kebenaran. Maka diceritakan kenapa Zaid sampai begitu. Ternyata dia 3 malam berturut-turut sebelum perang itu dia mimpi. Ya, dia mimpi jumpa dengan seorang ya wanita yang sangat cantik ya. Di atas langit sana dia naik, dipanggil-panggil dia. Dia naik, dia dalam mimpinya itu dia jumpai, "Andakah orang yang memanggil saya?" "Bukan," katanya. Itu naik lagi ke atas. Naik lagi dia. Jumpa lagi wanita yang cantik ya, bidadari itu. "Andakah memanggil saya?" "Bukan." Di atas lagi katanya.
Sampai terakhir di puncaknya itu, sayalah orangnya katanya. Wah, luar biasa dipandang Zaid, dia cerita itu. Ketika dia menyentuhnya, karena dalam mimpi itu kau adalah bakal jadi suamiku, kata perempuan itu. Ya, kata bidadari itu tadi. Nah, ketika dia mau menyentuhnya, tunggu dulu. Ya, kalau kau belum punya hak, karena kau belum mati. Cuma itu. Kau belum meninggal, jadi kau belum punya hak sama diriku. Kalau kau sudah meninggal, baru kau punya hak sama diriku. Itulah makanya besoknya ketiga kali mimpi dia perang, udah nggak ada lagi. Ya, kita bilang bagaimana kuatnya keyakinan, dia menyerbu memegang bendera itu di perang Tabuk, dan dialah mula-mula syahid di situ, ditebas orang. Tapi begitu dia gugur, ya, dia tersenyum. Padahal kita tahu kan ditebas itu bukan enak. Sakit. Tapi itulah yang terjadi bagi mereka. Kenapa? Yakin. Dan banyak lagi ya kisah-kisah yakin ini sebetulnya kalau mau kita angkat ke permukaan. Ya, ada yang dengan berdoa, dengan keyakinan doa makbul, ya, seperti Al-Ala Ibnul Hadrami itu. Apa yang didoakannya makbul. Kenapa? Memang bulat tekadnya itu ke arah itu. Inilah makanya kenapa kita dituntut untuk menjadi orang yang yakin, punya keyakinan, karena dengan keyakinan itu apapun yang dibikin insya Allah. Dengan keyakinan itu, ya, kehidupan sesudah kematian suatu yang sangat indah. Dengan keyakinan itu apapun kita minta insya Allah mudah-mudahan. Dengan keyakinan itu, ya, nama Allah yang singkat pun dengan bismillah saja pun banyak keberkahan yang bisa didapatkan. Nah, inilah kalau kita lihat. Makanya orang dulu kalau ilmunya apa, ilmu kakek, enggak banyak, cuma bismillah. Tapi dia paham apa makna dibalik bismillah. Kan tidak ada di dunia ini yang muncul begitu saja tanpa, ya, kudrat iradat Allah, tanpa dimulai oleh Allah dibikin. Nah, inilah kalau kita lihat. Jadi tidak ada yang lepas dari Allah, ya bilang nama dia. Tidak ada yang lepas dari ciptaan Allah, keinginan Allah, maunya Allah, balasan Allah. Ya minta atas nama dia, ya selesai benarnya. Tapi kita kadang-kadang kan bismillahnya kan cuma bismillah sekedar lepas saja kan. Tapi tidak, memang bulat di dalamnya itu menjadi satu keyakinan, ya. Inilah yang perlu kita pahami. Jadi ketika yakin itu ada, apapun bisa terjadi dibuat oleh Allah untuk diri kita, karena memang tidak apapun, bagaimanapun, dimanapun, kapanpun yang lepas dari Allah dalam kenyataan hidup yang kita jalani. Saya kira demikian, wallahu a'lam.